kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada orang tua kita. Tema ini adalah tema yang lama, tetapi sangat solehun fi kulli zamanin wa makanin. Tema ini sangat kontekstual dalam situasi dan kondisi apapun. Dulu kita menjadi anak, sekarang kita menjadi orang tua, dan itulah akan terjadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan terjadi perputaran waktu. Oleh sebab itu tema ini sangat kontekstual. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah kewajiban dalam memenuhi hak orang tua. Hal ini sering kita dengarkan dalam ayat Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Kadang-kadang dalam ayat lain, aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karhan wa wadathu karha. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, karhan ala karhin ay wahnan ala wahnin, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Semakna dengan ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Pada dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan betapa pentingnya kewajiban berbakti kepada orang tua dengan menggambarkan betapa besar pengorbanan dan jasa orang tua, terutama ibu kita kepada kita. Maka sudah semestinya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya, karena orang yang berakal tentu tidak akan melupakan kebaikan orang lain, apalagi membalas kebaikannya dengan menyakitinya. Maka apakah layak bagi seorang anak termasuk kita untuk melupakan kebaikan orang tua kita sehingga tidak berbuat baik kepada beliau? Begitu pula tentu lebih tidak pantas lagi bagi seorang anak untuk menyakiti orang tuanya yang telah terus menerus berbuat baik kepadanya dengan mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar, bahkan hingga mempertaruhkan nyawanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan besarnya keutamaan berbakti kepada orang tua, lebih besar dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu juga kami ingatkan, perlu kita ingatkan bahwa kadang-kadang begitu orang tua kita sudah tidak ada, kita tidak pernah menyapanya, termasuk ke kuburan, termasuk ke makamnya. Maka oleh sebab itu, padahal itu adalah di antara tanda-tanda kita berbakti kepada orang tua. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ilallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Thumma qala summa ayyun, qala birrul walidain. Qultu summa ayyun, qala al jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, pertama sholat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi, Rasulullah menjawab berbakti kepada orang tua. Kemudian saya bertanya lagi,
Apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dari ayat-ayat dan hadis yang telah saya sebutkan tadi, seseorang akan memahami dengan jelas betapa tinggi dan mulianya amalan berbakti kepada orang tua. Kewajiban berbakti kepada orang tua semasa hidup mereka tidaklah melihat kepada siapa dan bagaimana keadaan orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada orang tuanya meskipun seandainya keduanya dalam keadaan tidak seiman dengan kita atau mereka kafir. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma bid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Di dalam ayat ini kita memahami bahwa berbuat baik kepada orang tua tidaklah gugur karena keduanya dalam keadaan kafir, serta memerintahkan untuk berbuat syirik atau melakukan kekafiran, meskipun perintah keduanya yang berupa kemungkaran tetap tidak boleh ditaati. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berbuat baik kepada orang tua sangat banyak caranya dan sangat luas cakupannya. Bisa dilakukan dengan ucapan, perbuatan maupun dengan harta. Berbuat baik dengan ucapan maka bisa dilakukan dengan menjaga tutur kata kita, etika kita, akhlak kita dan moralitas kita yang baik dan tidak menyakitkan, serta dengan berlemah lembut ketika berbicara kepadanya. Sedangkan berbuat baik dengan perbuatan bisa dilakukan dengan membantu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan beliau, keperluan-keperluan beliau, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk meringankan bebannya serta memenuhi perintah-perintahnya selama bukan dalam bentuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan berbuat baik dengan harta bisa dilakukan dengan menginfakkan sebagian dari hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ini juga kadang harus kita ingatkan. Kita bersedekah mengingatkan ini untuk orang tua kita, ini untuk ibu kita. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berbuat baik kepada orang tua juga tidaklah terbatas pada saat keduanya masih hidup. Bahkan di saat keduanya sudah meninggal dunia pun berbuat baik kepadanya masih bisa dilakukan. Hal ini karena apa? Seseorang manusia meninggal dunia terputuslah amalan-amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh untuk orang tuanya. Oleh sebab itu kita ini sebagai anak-anak soleh, keturunan orang-orang tua kita, marilah kita senantiasa mendoakan orang tua kita agar kita juga didoakan oleh anak-anak kita ketika kita sudah tidak ada. Berbuat baiklah kepada orang tua kita, karena nanti juga anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, kepada orang tua kita. Insya Allah generasi-generasi kita akan berbuat baik dan akan mengenang jasa-jasa kita. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan juga, inna min abarril barri silatur rajuli ahlu wuddi abihi. Sesungguhnya termasuk dari perbuatan baik, paling baik dalam berbakti kepada orang tua adalah seseorang berbuat baik kepada keluarga orang yang dicintai teman ayahnya. Pertanyaannya, apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjalankan kewajiban yang mulia ini? Lihat pula
betapa besarnya semangat para sahabat dalam menjalankan kewajiban berbakti kepada orang tua. Maka bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengikuti jalan para sahabat-sahabat, para tabi'in, khususnya dalam berbakti kepada orang tua kita? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya setelah kita mengetahui betapa tinggi dan mulianya amalan berbakti kepada orang tua, maka tentu saja tidak semestinya bagi kita untuk menganggap remeh amalan ini. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada hamba-hambanya dan umatnya untuk menjalankan kewajiban ini di saat yang sangat sulit untuk dijalankan, yaitu di saat orang tua telah berlanjut usia, yang dalam usia tersebut tentunya orang tua dalam keadaan semakin lemah dan cara berpikirnya, sehingga bisa juga kadang-kadang kita tidak sependapat, tapi tetaplah mengedepankan akhlak kita. Akhirnya marilah kita berupaya untuk memperbaiki diri dalam menjalankan kewajiban kita kepada orang tua. Usikum wa nafsi. Marilah kita senantiasa mengingat betapa tingginya amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa besarnya pengorbanan orang tua kepada kita, terlebih di saat masih dalam kandungan dan saat persalinan, serta setelah dilahirkan sebagai seorang bayi. Kedua orang tua telah mengerahkan tenaga dan pikirannya serta hartanya untuk merawat kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk berbakti kepadanya. Siapapun orang tua kita dan bagaimanapun keadaan orang tua kita, apakah mereka orang yang miskin, cacat dan tidak berpangkat, atau bahkan seandainya keduanya belum mendapatkan hidayah sehingga masih dalam keadaan berbeda agama dan kita, berbuat yang lain atau terjatuh pada kemaksiatan, hal tersebut tidaklah membuat gugurnya kewajiban kita dalam berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, dilahirkan sempurna hidup ini, dibesarkan oleh orang tua, bahkan masih dijaga dan dinaungi dan diparingi oleh orang tua kita. Mudah-mudahan seluruh amalan kita, amalan orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu